Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia, tapi nanti ada bahasa Sundanya. Sebab ini yang live streaming bukan hanya orang Sunda. Bahkan kemarin saya di Padalarang itu ada dari Malaysia dan Singapura, sebab di Singapura juga ada Persis. Kita berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, khusus untuk manusia. Manusia ya jin ya, kalau mau ikutan jin silahkan gitu ya, tapi khususnya manusia. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan hudan linnasi. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Quran juga ada hudan lil muttaqin, bagi petunjuk untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk kemana? Kalau petunjuk kan ada arahnya, untuk meraih surga. Bapak Ibu kan mau surga, mau ke surga, palih mana kita surga teh? So, jalan ke mana? Petunjuk itu adalah Al-Quran. Atau diibaratkan Al-Quran itu seperti surat undangan. Surat undangan dari Allah. Kan di dalamnya ada surat-surat ya. Apakah Bapak Ibu mencintai Allah? Tah. Saya tanya, apakah mencintai Allah? Mau mencintai Allah? Mau dicintai oleh Allah? Ketika Bapak Ibu, ini ada dua generasi ya, generasi bapak-bapak dan generasi anak-anak sekarang. Kalau generasi bapak-bapak dulu belum ada SMS, belum ada WA. Jadi surat teh, anak-anak dengarkan, surat itu ditulis tangan oleh ibu bapak kalian itu. Tulis tangan, aksara hanapun banta tuh, segala nama saminya. Berapa kali Bapak Ibu baca surat di calon suami atau calon istri? Satu kali? Dua kali? Seringnya asa panggih we eta surat. Itu karena Bapak Ibu mencintai calon istri, calon suami. Ibu baca Al-Quran. Apakah Bapak Ibu mencintai Allah? Ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada tuh zaman kedua ya, generasi kedua, zaman SMS. Belum ada WA. Pada ini mah Sherlock. SMS tuh. Di SMS teh. Pan SMS mah harus singkat ya. Namanya juga singkat atuh. SMS teh. Ditulis sana tuh. DTG, DGG, MCNG. Bakatku singkat. Cok, teguh di mana Pak? Tak naon teh maksudna. DTG naon?
Tuh, eta mah generasi kedua eta. Ditunggu di GG MCN ge sok naon. Kan? Gang manjang. Kalau tidak mengerti itu SMS ditanyakan ka batur. Ya. Cik punten ipang macakeun naon cenah. Itu naon maksudna teh. Bakatku hayang ngarti ieu titik ka bogoh, kudu ngarti itu teh. Nah, ini undangan Allah ke surga. Teka harti lewat gitu ku urang teh. Itu bedanya ya. Gitu. Ke surganya mau, alamat surganya tidak tahu. Kalau Bapak Ibu mendapatkan undangan, misalnya saya mengundang Bapak Ibu ke Ciganitri. Bapak Ibu tidak tahu Ciganitri. Di sini tidak ada kan namanya peta lokasi ya. Tidak ada gitu. Zaman ayeuna itu. Surat undangan tadi kelek we kitu. Bari jeung teu kaharti dugi moal tah kan dituju. Moal kudu taroskeun teh di mana gitu. Zaman ayeuna teh kudu tatanya ayeuna mah. Di kitu we nya naon teh? Lokasina teh mudah kali. Aya penuntun kadang-kadang masuk ngaco teh. GPS. Nah, itulah Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an sendiri alhamdulillah di sini ada tuh. Naon Al-Qur'an teh ada di sini. Yang jelas Al-Qur'an itu untuk manusia. Kalau Al-Qur'an itu menjadi petunjuk, berarti petunjuk itu harus difahami, harus dimengerti. Bagaimana mungkin kita akan sampai ke surga bila petunjuknya sendiri tidak dimengerti? Bagaimana kalau salah jalan? Seperti hanya ada itu masjid. Si masjid itu kurang ngiblat. Biasa dikitukeunnya si karpet teh. Gitu. Alah cenah usah da saeutik. Nya saeutik teh ti dieu. Cik urang lempengan kali itu ke Afrika Selatan. Ke Afrika Selatan gitu. Ti dieu teh 1 senti kali itu tuh. Teh pirangan 10 derajat. Mekah itu kan di atas di lintang utara 23 derajat, sedangkan Bandung lintang selatan. Jadi kedah kitu we teu pira saeutik tapi da bakal sesat. Masuk soreang jalan tol teh soreang dan naon kali teh Pasir Koja keun beda saeutik ieu cenah kali itu nuju ka soreang di Pasir Koja. Surga juga seperti itu. Karena itu kita wajib memahami Al-Qur'an. Wajib hukumnya. Dan untuk memahami ini diperlukan tafsir. Ada di sini istilah, ada beberapa perintah di Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bahasanya apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Bukan perintah, perhatikanlah Al-Qur'an, bukan begitu. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Lamun urang atawa nabi ibu nyeuseul ka urang kali ari sia teu ngadenge tuh. Pada apaleun ngadenge eta teh. Eta teh di bahasa apa? Bahasa lisan seperti itu. Kalau bahasa tulisan tidak galak seperti itu. Di sini ada kata-kata tadabur. Tadabur juga adalah termasuk tafsir. Tadabur itu khusus memikirkan kata, kalam, kalimat, ungkapan, perumpamaan, perintah dan larangan dalam Al-Quran. Tadabur termasuk tafsir.
Tadabbur tidak biasa digunakan untuk memikirkan alam. Untuk memikirkan alam istilahnya tafakur. Tapi sok aya geuningannya tadabbur alam itu. Artinya dia sudah baca Quran tapi tidak mengerti. Tapi ku urangnya kaharti. Untuk alam itu tafakur, ayatnya begitu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi dikenakan pengumumannya tadabbur, ya ku urang 5 api sajalah. Siga eta saya pernah itu diperiksa, di check up di rumah sakit Hasan Sadikin tahun 2012. Aya ibu-ibu bawa urang dieu. Pak, cenah adibatorium paling mana? Kita cete Bu. Piraku harus berdebat dengan si ibu. Tidak ada batorium Bu. Batorium itu Bu. Nuhun cenah Pak, dibaca ku si ibu teh. Laboratorium siga nama gitu. Tiga orang nyebatkeun teh naon teh? Ya cenah aya sebleker. Cek tukang dagang teh, aya. Daripada bilang tidak ada, kan tidak ada shockbreaker mah ya. Ada juga shockbreaker. Oh itu. Tapi demi payu, baiklah. Itu. Nah itu memikirkan kata-kata seperti itu adalah tadabbur. Dan ini dalam Al-Quran tentang tadabbur itu ada 2. Dan ternyata kalau kita berbicara bahwa Al-Quran itu di atas disebutkan Al-Quran merupakan mukjizat kerasulan Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Nah ini harus khusus tentang tadabbur Al-Quran ini. Dan kita sekarang tidak membicarakan itu. Kita membicarakan tentang menafsirkan Al-Quran agar Al-Quran itu menjadi hudan. Mengapa orang berani menafsirkan Al-Quran? Karena ada perintah dari Rasulullah SAW yang terkena itu. Terkena oleh khotib yang kakara diajar khutbah bisi disalahkeun angger eta hadisna teh balighu anni walau ayah bisi dicarek kitu nah nano wanianan cenah jadi khotib perintah Rasul balighu anni walau ayah da apana ngan sakitu pada hadisna panjang ya wa hadisu an Bani Israila wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan nar. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Ini perintah. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Jadi Rasulullah menerima wahyu sedangkan Al-Qur'an itu tidak ditulis, tidak setiap orang itu bisa menulis, hanya beberapa orang yang menulis. Ada yang belum menerima Al-Quran, biasanya ibu-ibu. Sebab ibu-ibu tidak bersama Rasul. Dan tidak setiap para sahabat juga bersama Rasul. Karena itu Rasulullah SAW mengemukakan, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Sok ka ibu-ibu. Kepada orang yang tidak sempat untuk ngaji. Walaupun 1 ayat. 1 ayat siga alif lam mim. Ari kop, saayat teh kop teh. Saayat. Tapi kan tidak hanya menyampaikan. Kalau orang Arab menyampaikan ayat Quran kepada orang Arab, mengerti. Kalau disampaikan kepada bukan orang Arab, bertanya, ini apa maksudnya? Karena itu, dalam menafsirkan Al-Quran, sebetulnya tidak cukup dengan diartikan saja. Karena itu ada tarjamah, ada tafsir. Kalau hanya menyampaikan, tidak bisa lebih pahalanya hanya menyampaikan saja. Tadi kan kata Rasulullah, sebaik-baik umatku, umat Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kaum muslimin adalah yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Kalau di sini sebutkan sesungguhnya
Afdalakum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan lagi. Saya melihat hadis ini ingin sekali menjadi orang yang terbaik. Walaupun disampaikan satu ayat, walaupun hanya terjemah saja. Ini hadis terkenal ya. Walaupun di sini hanya ditulis Bukhari, tapi sebetulnya bukan hanya Bukhari Muslim. Bahkan yang menyampaikannya juga yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Kedua-duanya ada khalifah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan Al-Qur'an. Karena itu saya memilih pelajaran tafsir. Ketika kata mudir, Ustad bade ngawulang naon, nupang hadena ditinggali teh tafsir tuh. Tafsir ahkam gitu. Sebab di sana pahalanya. Dan itu bukan hanya hak ustad, kewajiban ustad, tapi semua juga harus menyampaikan. Ini balighu ani ini bukan hanya untuk mubalik, untuk semua. Walaupun ilmu kita terbatas, hanya sekedar mengetahui satu ayat dari Al-Quran, maka wajib menyampaikannya kepada orang lain. Tentunya tidak hanya membacakan dan menyuruh menghafal saja, tetapi diterangkan maksudnya. Saya dulu pernah tahun berapa tuh ya, ada musabaqah tilawah Quran sekitar sebelum tahun 2000, tahun 19 ya 90-an lah. Itu kan ada yang membaca Quran, dikarenakan suaranya bagus dan indah, eta penonton wah tepuk tangan kan gitu ya. Kalau bagus hebat kan tepuk tangan ya. Padahal itu isi Al-Quran itu tentang siksaan. Tapi sekarang tidak ada yang tepuk tangan. Sekarang juga yang akad nikah sah. Nah, dulu mah ada tepuk tangan teteh. Nama alhamdulillah sebab kulebaina gitu. Jangan tepuk tangan. Dulu tuh pernah sampai tepuk tangan karena suaranya bagus. Padahal itu siksaan. Ya, menerangkan siksaan coba Pak kalau tidak mengerti seperti itu. Dan dulu juga pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan hadis ini, balighu ani ini adalah untuk mas kawin. Karena perempuan itu kan tidak bisa belajar atau tidak selamanya bersama Rasulullah, bahkan Jumat juga tidak boleh hadir. Da upami ibu-ibu hadir dina Jumaah ya bakaungan orok muasah Jumaah nage. Iya pancek ibu-ibu kita jembe gitu. Padahal pada Jumaah tanya sakit ya wungkul. Maksudnya kan bagus. Lah Jumat lahu tidak punya pahala kamu ibu-ibu. Gitu. Notak wajib Jumaah ibu-ibu. Nah, untuk mendapatkan ilmu Al-Quran itu ya dari sahabat membacakan Al-Quran kepada istrinya, calon istrinya. Eta mas kawin teh kan baik teu kudu mayar. Sakolana oke, iya we mas kawin. Ari ayeuna mah lain Qur'ana dibikeun. Resepsinya 1 miliar lebih biayanya. Mas kawinnya 1 Quran. Mushaf yang tidak terlalu dibaca nih. Dibaca kumaha da maca ge tibalik. Dan seperangkat alat salat mukenana teu dipake, da ieu mah cenahkan kenang-kenangan. Sajadahna teu dipake gitu Pak. Padahal seperangkat alat salat jeung mimbar teh. Jeung masjidnya itu. Pan ya perangkat alat salat kan itu fasilitas salat gitu. Nah, bukan itu maksudnya, tapi mengajarkan. Orang Indonesia menyebutnya mas kawin, artinya benda yang sangat berharga. Rasul juga tidak pernah itu mas kawin ke mushaf, margi pun aya oge mushafna agung. Sebab pada saat itu belum ada kertas. Kita lanjutkan. Untuk dapat menafsirkan Al-Quran dengan benar sesuai dengan maksud Allah, menafsirkan itu maksud Allah, wajib mempelajari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan bahasa Arab, karena itu wajib pula belajar bahasa Arab. Alhamdulillah di pesantren 258 itu kamusna oge sabaraha teh 16 piraku we atuh teu apa karena bahasa Arab. Walaupun tadi kata Ustaz Hanafi teh cenah kunaon cenah teh tidak semua bahasa Arab ada di sini. Nah, makanya harus belajar tasrif. Saya merasa bangga sebetulnya di sini belajar bahasa Arab. Sebab itu bahasa Arab itu bahasa Quran. Kata orang Arab, ahibbul Arab lisalasin. Cintai Arab itu karena 3. Li'anna Qur'ana Arabiyyun, sebab Al-Quran bahasa Arab. Wa li'anna Muhammad Nabiyyun Arabiyyun. Nabi Muhammad juga orang Arab. Li'anna Muhammadan Arabiyyun. Yang ketiga, wa li'anna kalama ahli jannati Arabiyyun. Ucapan bahasa surga itu bahasa Arab. Anu teu apa bahasa Arab wayahna. Ya, tinggal di Quran. Begitu datang orang-orang yang akan masuk surga, kan cek penjagaan teh make bahasa Arab tuh teh. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Heh urang kadinya teu ngarti. Ngomong naon cenah? Saya pernah itu di Masjidil Haram. Jadi orang Indonesia itu diperhatikan oleh askar, oleh security Masjidil Haram itu. Jadi ada khusus itu untuk ibu-ibu Indonesia saja. Aya orang India asup kadinya, siga nama orang India ini udah beda irungna ge. Istri saya sudah masuk itu kalinya. Ada lagi luka orang Afghanistan, gitu, orang Afrika. Ada orang Indonesia ke sana. Do eta mah cek urang cek askar, Indonesia. Maksudnya masih asup ka dieu, ieu saya ka ditu. Belebet teh si ibu teh lumpat. Da malukan dicarekan berenang gitu. Padahal mah si askar itu ingin menempatkan khusus orang Indonesia teh di dinya gitu. Ulah ka mana-mana sek ngariung gitu. Ieu mah digerwan, duka ngagerwan ku bahasa Arab ini sih gitu. Lumpat tadi eta teu ngarti bahasa Arab begitu teh. Bahasa Arab. Di sini saya tidak cantumkan, tapi bolehlah bapak-bapak, ibu-ibu lihat Quran surah An-Nisa ayat 43. Harus dibuka. Supaya bapak ibu itu lebih mencintai bahasa Arab. Bukan karena punya pacar orang Arab, tapi karena Al-Quran bahasa Arab, Nabi Muhammad juga bahasa Arab, dan kalam ahli surga. Ada Pak? Diartikan saja. Jadi ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Nah sampai sana dapatnya. Silakan. Sini. Ada artinya? Sini. Meh asup TV. Dibaca artinya ya. Sok ngomong ya. Tah, sok. Semoga sekadar. Tah, jadinya lah bayi dongko. Kali RG mah ada kudu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dan dalam keadaan salat dalam keadaan mabuk hatta sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, gitu. Harus tuh. Kita dari zaman ayeuna mah Quran teh dipesakan. Batur membuka Quran teh kitu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat. Mendekati salat tuh mendekati tempatnya, mendekati waktunya. Salatnya juga jangan. Haram itu hukumnya. Haram, sama dengan janganlah kamu mendekati zina. Ya, kan sama, la taqrabu zina, la taqrabu salat. Wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Al-Quran itu bahasa Arab. Orang Arab mah tahu artinya.
nya da orang Arab. Sebab Al-Quran dengan bahasa mereka. Tetapi ketika Arab itu mabok, baru dia tidak tahu. Mau cobloknya bahasa Arab tapi teu ngarti. Urang mah teu mabok oge. Nah, sur bapak-bapak ibu-ibu eta pabli pun teu. Jadi teu meunang salatna oge nya. Ya masalah saya bukan kata saya, bukan kata Rasul, Quran langsung. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ibu mengerti tidak yang diucapkan? Pak, kalau tidak ya sudah sholat, jangan sholat. Sekalian kan itu. Kan ada dalam Quran surah Al-Kahfi itu. Mau iman silahkan, mau kufur juga silahkan, gitu. Tapi bukan begitu maksudnya. Sholat itu tidak ngerti. Itu maksudnya teh. Kita belajar apa yang kita ucapkan dalam sholat. Ya yang wajib saja Bu, Pak. Yang wajib itu Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah itu sampai di bulak balik ya? Sekurang-kurangnya 17 kali dalam satu hari. Rasulullah itu ada yang beritahu si anu sakit. Rasulullah datang dibaca Al-Fatihah sembuh. Sahabat juga begitu. Ada cenah itu kepala suku yang sakit, bacakan Al-Fatihah sembuh. Diulang lu geuring bacakeun Al-Fatihah maot isukna teh. Nu salah naonana? Yang beda siapa? Yang bacanya Al-Fatihahnya dari dulu juga begitu, 7 ayat. Dalam hadis Bukhari disebutkan di sana, ya, ayat kursi itu bisa mengusir setan. Cek setan teh. Saya mah takutna ku cenah ku eta ku ayat kursi. Setan bicara ke Abu Hurairah, tidak tahu eta teh jin yang jadi setan. Esoknya diberitahukan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, dia itu pembohong, tapi kali ini benar. Mata payu ta ayat kursi teh. Ngasih stiker tempelkeun. Setan asup kalinya. Dasar ditempelkeun atuh. Dibacakeun ayat kursi anger asup. Ternyata itu harus ditafsirkan. Al-Fatihah juga ditafsirkan. Engke teh mun ngubaran teh baca Al-Fatihah paling-paling ke rumah sakit. Terus ka maut. Makna tafsir di sini ada ya. Mana tafsir? Dari beberapa pendapat tentang makna tafsir menurut para ahli bahasa dan ulama dapat disimpulkan. Jadi saya baca itu ada beberapa lembar, tapi kesimpulannya ini. Bahwa yang disebut tafsir adalah mengungkap makna kalimat dalam Al-Qur'an yang tadabbur itu. Menjelaskan maksud kalamullah, membahas hal ihwa dari segi sebab turunnya Al-Quran, sanadnya, lafaz dan maknanya, serta menerangkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ini yang dibaca tadi oleh Qori, yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Tafsir itu penjelasan. Bagaimana cara menafsirkan? Ada dua ya. Dalam ilmu usul tafsir dikenal dengan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur itu adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan fatwa sahabat, dengan ijtihad tabi'in. Hukum menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu hukumnya wajib. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah juga hukumnya wajib apabila itu sahih. Contohnya tafsir Quran dengan Quran. Surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nu mana jalan yang lurus teh? Da kapakalengan pun kapengkol. Jadi nu kapangalengan moal tepi ka siratal mustaqim. Nya. Nu tepi mah paling jalan tol ka ditu.
Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Nah, ayat itu, ayat ke-6 ditafsirkan dengan ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itu juga perlu ditafsirkan, siapa yang diberi nikmat tuh? Apakah saya beri nikmat? Tadi saya makan nikmat. Kelapar, hujan, ada nikmat. Berarti jalan saya. Ternyata itu ditafsirkan lagi dengan surat An-Nisa, bahwa yang mendapatkan kenikmatan adalah ada 4 golongan: para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Itu juga perlu ditafsirkan lagi. Nah, itu menafsirkan dengan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, seperti sholat. Dalam Quran itu hanya disuruh ruku, sujud. Bagaimana prakteknya? Saya mau cerita, boleh tidak? Jadi ada yang nantang ke Persis itu, zaman Ustadz Abdul Latif Muhtar. Dulu kan pernah dengar ada inkarus sunnah. Inkarus sunnah itu tidak memakai sunnah, sebab riweuh cek iya sahih, cek iya doib, geus tong dipake dua nana. Tah gitu. Siga nu tadi teh geus tong salat cenah gitu. Kita mau boga alasan atuh. Akhirnya ada yang menggunakan sunnah, pokoknya mah asal hadis pakai aya gitu. Cenah mah dipake hadisna. Ada lagi yang ketiga, kita pakai yang sahih, yang doibnya kita tinggalkan. Nah, itu persatuan Islam. Ditantang nantang kira-kira ke ketua umum Ustaz Abdul Latif Muhtar. Ustaz Abdul Latif Muhtar menyuruh pemuda saat itu Ustaz Entang Muhtar. Kata Ustaz Entang Muhtar, nu kieu wae kudu ku saya cenah tuh. Kitu cenah ka Ustaz Saifuddin Effendi. Cek Ustaz Saifuddin Effendi teh geus ku Ustaz Ahmad Najib. Cek kitu kana Pak? Ketempuan geus tong dikasasahakeun ini gitu. Itu tempatnya di Cipanas, Cianjur, Padang Sati. Itu tentang sunnah. Kemudian saya pada saat itu datang ke sana menjelang maghrib, sholat maghrib. Pak Ustadz imam, silakan aja. Ternyata jadi imam. Beres, saya katakan kita tidak perlu diskusi, saya mau pulang. Kayaknya cenah Ustadz, udah kita diskusi. Diskusi apa? Saya di sini diutus ke sini, di sini ada inkarus sunnah. Ternyata di sini tidak ada inkarus sunnah. Kayaknya aya cenah Ustaz. Di dieu teh ragu-ragu kana sunnah. Da urang Cianjur bahasa Sunda. Cek sim kuring ari tadi nu jadi imam saha? Abdi cenah kitu. Nah beu 3 rakaat salat teh. Quran surat naon ayat sabaraha eta salat maghrib 3 rakaat. Da aya lagi dina sunnah. Jadi di sini tidak ada inkarus sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, teruskan saja belajar as-sunnah. Tungtung nama khutbah we di dinya teh. Itu jadi susah kalau tidak pakai sunnah. Masjidnya juga tidak begini lagi. Encan rukuna, sujuda dan sebagainya. Nah, ada lagi yang dijelaskan oleh fatwa para sahabat yang disebut dalam Bulughul Maram mauquf, tapi itu juga fatwa sahabat. Itu diantaranya. Di atas juga disebutkan tidak apa-apa menjelaskan dari Bani Israel. Tapi Bani Israel itu ada benarnya. Kalau ada benarnya banyak salahnya gitu. Kade teh. Ada benarnya. Sebab Rasul juga pernah dari Bani Israel ketika datang ke Madinah. Ini saum apa kalian? Rasul tidak tahu. Kata orang Yahudi, ini hadza yaumun solihun, yaumun najallahu Bani Israel. Ini adalah hari yang baik. Sebab pada hari ini tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Bani Israel. Fasomahu Musa. Maka Nabi Musa saum. Syakiron lillahi, sebagai tanda syukur kepada Allah. Tuhnya Pak Bu, Nabi Musa mah syukurna teh saum, urang mah syukur teh kudu dahar. Kita beda teh.
Saya pernah diundang itu ke Cijerah, syukuran sana gitu. Wah, sampai ditutup jalan itu. Ternyata yang diundang tidak diberi makan. Kalau saya makan. Itu ada jamaah nu ngomong itu naon syukuran naon teh. Itu. Atuh teh nyoto oge nyatu atuh gitu. Sebab pikirannya syukuran teh makan. Padahal Nabi Musa mah syukuran teh saum gitu. Rasulullah kan saum sunat ya syukurannya. Nah, ini ada yang kedua yaitu menafsirkan dengan logika. Itu juga dibenarkan. Selama logikanya benar. Yang terpuji, dan kita juga sebetulnya bisa menafsirkan Al-Quran. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang mengurus semua alam. Hek ditanyakan kumaha maksudnya teh? Maksudnya apa coba kira-kira? Segala puji maksudnya apa? Kan? Kumaha maksudnya? Segala puji bagi Allah maksudnya kumaha? Kumaha Bu? Wah, kudu saurang atuh mah jawabna. Sok ngacung-ngacung. Aya hadiah. Nyaan hadiah ieu mah. Sok usah hadiahna kitukeun. Tuh hadiahna ge. Apa maksudnya? Siapa yang tepat? Segala puji bagi Allah maksudnya apa coba? Ngacung. Iya salah kita biasa. Nah, kumaha cenah Bu? Mengagungkan Allah. Saya beri nilai 6. Oke, can 10. Ada lagi enggak? Bu. No tadi atuh tama. Skala puji sedikit lagi nilainya 7. Kumaha Bapak bade ngawalar? Bagi Allah. Eta mah pan 9 pasian buku ini. Kudu kitu cekolot oge atuh. Punten punya. Nah, punten Pak. Pak Asep nami teh. Oh api. Kalau segala puji bagi Allah, semuanya tidak berhak dipuji, gitu banyak. Kade eta. Tafsir teh Pak, kade. Tafsir biroi. Tafsir dengan logika. Bapak teh mau tafsir teu nya, teu diajar bahasa Arab. Teu. Tapi kahartosnya kalau segala puji bagi Allah, tidak ada yang berhak dipuji. Aduh, cenah. Meni kasep kitu saha heula bapana teu meunang teh. Marukan kasep teh menang mesen. Memeh lahir sugan hayang kasep henteu. Ku Allah we dikitukeun. Nu geulis sami gitu. Tingali atuh indungna cenah gitu. Tidak bisa. Urang apa kasep sareng geulis teh tibatur. Geulis tingali oh kieu cenah geulis teh tibatur. Aya nu hayang geulis atuh dan nepi ka di naon? Oplas teh naon? Operasi plastiknya suul tina MR tina naon. Bakat ku hayang geulis ku Allah teh. Itu adalah tafsir. Kita lanjutkan. Ini dalil-dalilnya silahkan dibaca. Kita langsung saja ke tafsir yang tercela. Tafsir yang tercela itu tafsir biroi yang tercela, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan akal, logika, dan hawa nafsu. Kebanyakan mufassir ini adalah ahli hawa nafsu dan ahli bid'ah. Mereka memiliki akidah fasidah. Akidahnya sudah jelek, direct. Tafsirnya menyimpang dan menyesatkan. Penafsirannya bertentangan dengan syariat yang dikenal. Para penafsir yang tercela ini berusaha mendalili akidahnya dengan dan amalnya. Gitu teteh Pak. Puntennya yang kapungkur ketika kontestan itu 3. P3 dengan lambang Ka'bah, Golkar,
Beringin dan PDI. Yo. Hanya 3 itu. Eta aya ustadan, Ka'bah seueur ustadna. Nu ieu aya ustadan, nu ieu ustadan. Make Al-Qur'an atuh. Haram cenah teh milih gua karte. Dalieuna ge wala taqraba hadhihi syajarah. Tuh. Ulah deket-deket sudah kalinya. Eta tahun 88 gitu apa namanya 88 lah 88-nya tah sampai begitu pokoknya mah deket-deket tafsirkan dan itu tadi di dalam Quran surah Furqan dijadikan apa senda gurau itu Al-Quran itu bahkan saya pernah ditantang kata siapa muludan tidak ada dalilnya. Penasaran kan? Mana dalilnya? Ya di Al-Quran. Maka selamatlah hari lahirnya dan hari dibangkitkan. Kayaknya surat Maryam. Ya ada ucapan selamat itu. Nah di sini sebagai contoh yang tercela ini dalilnya ya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Artinya kita harus mengetahui dan kita harus kurang-kurangnya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada 12 pan. I'rab. Kadang-kadang I'rab itu sebutnya nahu sorob naon itu ngan 2 balago 3 tah ngan 3 atuh imla insa khitobah khot juga termasuk itu tahot eta itu saya aksara teh kusim kuring tadi di amas we gitu tapi kadang-kadang teu kaharti bakatku saya paling ningali unggul hakotu kotihi apa kan itu nanti pada apa saya pernah itu membaca kaligrafi di masjid di Bandung kota Bandung kenapa Ustaz bagus ya tulisannya eta alif eueuhan hiji ceu teh nu mana cenah Ustaz dan nyerat lagi aya nyerat teh ngaharewos tong ribut ngaharewos tong ribut gitu lantaran batur teh apaleun macan gitu bisaeun cek sumguring teh ya tapi da amar ma'ruf nahi munkar teh ieu mah gitu khusus gitu kumacan ustaz kesimpulan teu naon cek anya teh kitu ustaz keneh gitu jadi sesama ustaz tidak boleh saling mengkritik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wa fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi jangan mengikuti yang kita tidak tahu dan harus bertanya kepada yang tahu dan kita juga memberitahu itu adalah sodako. Dupi pasantren Firdaus palih mana kayaknya urang taroskeun ka tukang warung cek tukang warung teh taroskeun ka PRT dupi PRT ka mana taroskeun ka PRW cenah gitu terus apa bertanyalah kepada yang tahu karena itu ustadz itu atau ulama itu tanyaeun bukan turutin. Biasanya mufasir biroi yang tercela mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan mentakwil kalimat yang tidak jelas tanpa menafsirkan dengan ayat muhkamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih." Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun
amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan ada pula yang lainnya ayat-ayat mutasabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan zaigun, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Sampai saat ini kita tidak tahu itu alif lam mim teh apa artinya. Tapi direka-reka alifna Allah, lamna Jibril, mimna Muhammad. Alif lam ro, alifna Allah, lamna malaikat, rona rasul. Alif lam mim sod, mimna Muhammad, sodna sallallahu alaihi wasallam. Kaf ha ya ain sod, duka tamat cenah. Itu Pak. Karena itu dicoba. Beriman tidak, pokoknya mengerti dan tidak mengerti ayat mutasabihat, kita harus imani. Ini firman Allah. Orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman kepada ayat-ayat mutasabihat. Aman nabihi kullum min indi rabbina, semua juga dari Allah. Ayat itu ada dua. Satu ayat Quran, dua ayat kauniyah. Ayat Quraniyah dan ayat Quraniyah, kauniyah dan Quraniyah. Ayat kauniyah itu Al-Quran, ayat Quraniyah ya. Ayat kauniyah kejadian alam. Kadang-kadang kita tidak tahu maksudnya, seperti hanya sekarang itu. Nah, bet aya si Covid cenah ieu teh. Kita tidak tahu sampai kapan, itu tidak tahu. Bahkan di atas juga masih ragu-ragu. Nyaan itu aya cenah. Ya. Sebab saya tahu dalam pengumuman kan wajib bermasker. Bermasker mah Bapak 2 tuh. 3 wajib gitu. Da nu ngau masker teh sanes sieun ku Covid, sieun ku petugas. Ya, polisi. Itu siga nu make seatbelt gitu, make helm gitu. Teu sadar teh Pak gitu. Sieun cenah gitu. Tah, di mana kesadarannya? Nah, kita tidak tahu itu. Tapi ini jelas merupakan ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata cenah sering diceramahkannya dengan adanya Covid ini, justru banyak orang yang lebih mendekati Quran Sunnah. Terasa salaman jeung lain muhrim, pan biasanya cipika-cipiki eta teh. Terus apa lagi? Cuci tangan, per urang mah sapoe 5 kali minimal gitu. Naon deui tah? Ka kuburan teu aya ieu mah. Pan gitunya, lebaran kamari saya dekat kuburan itu rumah tidak ada. Sieun ku Covid cenah gitu. Komo kuburan nu eta mah? Kuburan nu anyar buah-buah cenah itu Covid. Padahal biasanya lebaran teh kalinya nu mudik berkurang sekarang yang meninggal. Yang mudik biasa kan sampai 700. Di rumah saja teu meunang mudik, teu meunang piknik. Terus tempat-tempat hiburan yang biasanya banyak maksiat tidak boleh gitu. Ada hikmahnya itu. Itu adalah ayat. Nah, ini ayat Quraniyah juga ada yang tidak dimengerti. Di antaranya ayat mutasabihat yang saya temui ya, ini banyak sekali. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu min husmuhu masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat." Yang pakai kurung itu bukan arti, itu tafsir.
Yang aslinya sesungguhnya Allah, ya Maryam sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat. Nah itu kalimat naon itu. Bahkan dalam ayat yang lain wa ayyadnahu biruhil kudus, kami kuatkan Isa itu dengan Roh Kudus. Nah mana Roh Kudus teh? Saya pernah baca itu sebuah buku dengan bahasa Sunda, saya temuannya di situ Aksan. Saya sebutkan Nabi Isa numutkeun Al-Qur'an. Dirinya teh dijelaskeun Al-Qur'an teh ayat-ayat mutasabihat unggul. Anu kasimpulanna teh Nabi Isa teh eta teh putra Allah. Kasimpulan teh. Padahal ada ayat muhkamat qul huwallahu ahad. Dikantunkeun we eta mah ieu we gitu. Aya naroskeun Ustaz kumaha Nabi Isa teh putra Allah tumutkeun ieu mah atuh pami Allah kaungan istri mah atuh Allah teh kaungan mertua. Aya ipar, aya emangnya, karena itu suci dari itu. Riweuh ka ditu teh Pak. Makanya yang jelas itu qul huwallahu ahad. Apalagi kata akhir wajihan fid dunya wal akhirah, itu seorang terkemuka, terkenal di dunia dan di akhirat, Pak. Nabi Muhammad tidak terkenal di akhirat. Terkenal tapi tidak terkenal ini. Kan maksudnya harus ditafsirkan dengan hadis. Oke, Nabi Isa turun lagi, terkenal di akhirat nanti. Menghancurkan naon? Salib, membunuh babi, Dajjal juga. Oke, terakhir kita. Kayak muncul deh. Itu juga penafsiran. Nah, ini yang paling bahaya mah tahun berapa? Tahun 90 ini. Ada ayat Qur'annya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya sebab dadanya terbuka. Ini arti dari bahasa Arab wa yadribna, doroba yadribu itu bisa menutup, bisa juga menarik. Jadi orang-orang perempuan Arab dulu itu pakai kerudung di dia, ini tidak pakai. Iya kan tidak pakai, sehingga zaman kapungkur banyak aya gedenya. Ya. Di Inggris juga begitu. Ini terbuka. Tarik cenah. Naon? Kerudungnya ke bawah, nya ditarik kana beheung. Nu ieu teh make tiung gitu. Tah kitu maksudna teh ieu teh. Matak geuningan aya anu buligir beheung naon geus talian ku taplak meja. Aya ayo ini terbuka. Iya daliana teh. Tariklah kerudung ke dadanya. Itu, ke lehernya, ditarik ka dieu. Eta teh Ustadna tos maot. Dengan alasan karena istrinya tidak mau pakai kudung, anaknya juga tidak mau pakai kudung. Gitu. Sedangkan dia sendiri adalah kiai, bahkan pejabat, Pak. Kiai yang jadi pejabat kan ada. Waktu ditanya mengapa begitu, tingali atuh Quran cenah atuh. Tarik dieu, nu penting mah dada gitu. Keun bae ieu mah dan tidak ada perintahnya begitu. Eta teh teu nganggo dalil. Nah, ini yang paling bahaya yang terakhir. Ibu-ibu pannya Bu kadah uningnya ya. Ada tafsirnya surat An-Nisa ayat 3. Eta teh bapak-bapak mah apana sapotong. Apana teh pankihu mato balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Padahal ayat ini kaitannya dengan anak yatim. Bahkan saya pernah disuruh atau diminta oleh pemuda
Cangkuang dekat Banjaran, dan Pamengpeuk dengan waktu berbeda. Ustadz coba mohon dijelaskan surat An-Nisa ayat 3. Kasusnya dirinya seueur nu nyandung. Setelah dijelaskan, aduh cenah Ustadz, hanya kah Ustadz buat ngejelaskan, abdi can nyandung geus dijelaskeun manten. Jadi itu jadi. Di sini kan ada masna 2, wa pakai wa itu dan, wasulasa 3, waruba'a 4. Jadi 2, 3, 4, salapan. Bahkan itu sudah dipraktekkan ku urang wetan ya, yang istrinya 9 aya TV kepungkur. Dipraktekkan ku urang Jakarta 10 tamah. Emut keneh teh saha? Oh na TV ribut teh. Teu sanes aya tukang hayam. Tapi mau diterangkeun di dieu nya di Jakarta mah insaf teh mah milih opat. Eta aki-aki teh geuningan. Pernah? Pokokna mah kitu. Dalilna ieu ti ustadna. Jadi ada ustad-ustad yang mendahulukan kehidupan dunia dengan menafsirkan agar menolong orang ini supaya tidak dosa. Nipika ditafsirkan teh kieu. Dulu kan zaman Hamka, haram hukumnya umat Islam mengucapkan selamat Natal. Kemarin juga begitu. Kecuali pejabat ayeuna teh apa eta teh. Malukan lain tafsir teh. Kecuali pejabat cenah gitu. Nah jadi kecuali daging babi haram. Nu haram teh daging babi hutan. Babi kota mah henteu. Banyak Pak. Tapi nah itulah yang pakai ayat Quran tapi jadi apa? Jadi ngaco begitu. Seharusnya boleh saja menafsirkan. Ya, siga tadi alhamdulillah rabbil alamin artinya ulah sok hayang kapuji. Nah, gitu. Itu tetap sih tetap. Hak Allah pujian semuanya. Boleh menafsirkan itu dan kita juga dituntut untuk menafsirkan yang tidak boleh itu ngaguguh hawa nafsu sampai yang binah juga ada dalilnya. Nu haram aya dalilnya tina Quran tapi disalahartikan dan ada orang yang tidak mengerti lagi. Di Parongpong tadi mana? Ya. Di sana ada UNEI itu Universitas Advent Indonesia. Kampungnya juga kampung Advent. Saya pernah di sana 3 hari 2 malam. Saya tanya mengapa bapak-bapak, ibu-ibu masuk Kristen? Itu ustad nanti apa Quran? Apa tihamah? Itu. Dah apa dia apa wanya? Surat Yasin apa? Make kopiah. Ngaji nanti di jam 5 sore nepi ka Isya. Jadi maghrib diliwat. Pak Ustadz yang tacan maghrib, ege Ustadz. Ketika menafsirkan alif lam mim, zalika kitabu la raiba fi. Alif lam mim. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Cek Ustadz teh kulantaran dina Quran oge dituduhkeun kana Alkitab, urang tutupkeun cenah Quran mah urang buka Alkitab. Ibu-ibu bapak-bapak di sana tidak enak hatinya, tapi ada kumaha deh itu ustadz. Karena itu sengaja mereka menggunakan Alkitab di Indonesia dan di Batur mah Bible teteh. Jeung make alif lam deui. Nya pan urang mah sawaktos-waktos nyebat Quran teh Quran tarang nganggo alif lam ieu mah Alkitab Pak. Rok tingali. Padahal sementara mereka benci kepada bahasa Arab. Tapi kitabnya pakai bahasa Arab, pakai alif lam begitu. Nah, itulah upaya mereka untuk menafsirkan Al-Qur'an dalika kitabu dan memang artinya begitu. Saya tafsirkan di sini kitab Al-Qur'an ini
Padahal jalika itu artinya itu. Tuh itulah Alkitab. Tungtung nama jaradi we Kristen. Advent pangpang nama. Itu di Parompong. Itu juga kata pendeta yang masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, Pak Ustadz, saya setelah masuk Islam jadi sengsara cenah. Da keur jadi pendeta mah sila ipis. Nah, sila ipis teh. Teu loba gawe sakit gaji sakit itu. Asa dakwah we ka umat Islam. Dakwahnya menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan diselewengkan artinya. Itu yang disebut dengan tafsir dengan logika. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Perjanjiannya sudah sampai asar. Saya lihat jam tidak ada dari tadi. Tapi sudah jam 3 ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jangan yang susah-susah pertanyaannya. Tapi seputar dengan penafsiran Al-Quran. Silahkan. Mau dipandu atau langsung saja? Langsung, oke. Dihitung sampai 300 tidak ada pertanyaan, ditutup. 100 200. Oh ayah, oh di kios. Boleh baca Quran di rumah dengan suara pelan dan tidak dengan artinya. Boleh. Bahkan boleh baca Quran dalam hati, tidak melihat. Boleh. Membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya dapat pahala. Tahu artinya pahalanya bertambah. Tahu tafsirnya bertambah lagi. Nah itu. Apalagi diamalkan lebih lagi bertambah. Apalagi yang terakhir apa? Diajarkan. Boleh. Ini dalam hitungan 300 cuma satu. Ini pasihan hadiah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita lebih terpacu untuk membaca surat dari Allah, surat undangan untuk masuk surga. Tidak ada batas seperti sekarang harus 25% untuk saha we nu ka ditu nya nu ka surga. Terbuka pintunya juga seluas dari Pangalengan sampai ke Solo pintu surga teh. Tapi ada kuncinya. Kuncinya adalah la ilaha illallah dan dibukanya dengan wudu yang sempurna. Semoga Bapak Ibu lebih bersemangat. Terus 400 atuh. Mengasoklah iti santri ya benten. Tafsir Al-Qur'an anu supaya di sisi Al-Qur'an teh. Ayat teh la yamassuhu illa mutahharun. Ya. Eta teh surat Al-Waqiahnya. Surat naon? La yamassuhu illa mutahharun. Nah, ini harus menggunakan nahu. La yamassuhu itu la-nya la napi. La napi itu artinya tidak. Kalau la nahi artinya jangan. Nah, la yamassuhu tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an ini illa mutahharun kecuali ya orang-orang yang bersih. Artinya ti Allah ti malaikat keneh gitu ta. Tidak kecampuran ku bahasa setan atau bahasa makhluk, bahkan bahasa Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu maksudnya teh. Kalau kita tidak bisa baca itu, tidak bisa nahu, la yamassuhu itu jadi diartikan jangan menyentuhnya mushaf ini kecuali orang-orang yang wudu. Itu kan penafsiran teteh. Sehingga ada pesantren tuh ya, pesantren saya di Ciganitri. Antara Ciganitri dengan jalan raya itu kira-kira 1200 meter. Aya budak mawa Quran di tengah jalan hitut. Kudu di kumaha. Itu. Mangkaning hujan deh. Dialungkeun, dipesakan. Ini kasus. Tah Pak Ustadz gitu. Saya katakan untuk sementara saat itu yang kamu pegang itu adalah jilidna. Lamun jerona kumaha? Tah
sebutkeun jero na ge teu naon sabab waktu nu nyitakna oge eta dulu mah dicetak di percetakan Cina kumaha tah make tinta naon yang terkenal tinta naon tinta Cina yang terkenal dulu itu ya tuh, makasih ya itu tambahan ilmu tentang tafsir bil ro'yi ya gitu. Pasian ya hadiah. Alhamdulillah semoga ada manfaatnya. Demikianlah aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.